Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Jadi, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak buat semua teman-teman yang saat ini mau mampir di video saya kali ini. Ya, jadi di video saya kali ini saya mau berbagi sebuah informasi ataupun peluang usaha yang nantinya bisa teman-teman coba gitu ya. Dipraktekkan di rumah, nanti untuk hasilnya bisa teman-teman gunakan sendiri ataupun bisa dijadikan sebuah peluang usaha untuk dijual gitu ya, karena memang produk ini adalah sebuah produk kebutuhan sehari-hari ya, kebutuhan sehari-hari yang pasti akan dipakai oleh orang-orang. Oke, di video kali ini saya akan berbagi yaitu cara untuk membuat sebuah deterjen cair ramah lingkungan ya. Selain dari bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan, komposisinya ya, berapa presentasinya, berapa gramnya, dan bagaimana cara untuk membuatnya, dan berapa modal yang diperlukan, nanti akan saya bahas secara lengkap di video saya kali ini. Jadi buat teman-teman silakan bisa ditonton video ini ya, jangan di skip ya. Jadi silakan bisa teman-teman ikutin dari awal sampai akhir, sehingga nanti teman-teman bisa benar-benar memahami ya, bisa benar-benar memahami apa-apa saja yang penting di video kali ini. Oke, jadi di video kali ini yang pertama saya akan berbagi sebuah peluang usaha, yaitu sebuah produk deterjen cair ya. Dan deterjen cair ini deterjen cair yang ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Karena deterjen cair ini ya, busanya itu lebih cepat terurai ya, busanya lebih cepat terurai, lebih cepat hilang, sehingga lebih aman ya. Dan juga untuk bahan bakunya ini yang utama yang digunakan nih, surfaktannya itu adalah MES ataupun metil ester sulfonat. Dan MES sendiri ini dibuatnya itu adalah dari tumbuhan ya, dari tanaman ya. Dan ketika teman-teman menggunakan produk ini ya, deterjen cair ini, itu nanti busanya itu cepat sekali hilang. Dan ini memudahkan teman-teman kalau misalkan mau membilas pakaian, itu jadi cukup mudah sekali, busanya cukup sekali bilas, busanya langsung hilang. Ataupun bahkan tanpa dibilas pun bisa. Jadi kalau yang menggunakan mesin cuci 2 tabung ya, jadi setelah dicuci kemudian langsung saja pakaiannya itu langsung dimasukkan ke pengering, langsung dikeringkan tanpa harus dibilas. Dan itu sudah saya coba beberapa kali ya, saya buktikan beberapa kali tanpa meninggalkan residu ataupun noda-noda putih yang ada di pakaian. Jadi cukup aman ya, jadi cukup hemat air ya tentunya, kemudian hemat tenaga tanpa perlu membilas, kemudian hemat uang juga. Oke, langsung saja apa saja yang komposisi ataupun bahan-bahan apa saja yang perlu teman-teman butuhkan, kemudian berapa biaya yang perlu teman-teman keluarkan, baik itu dari bahan bakunya ataupun nanti kalau teman-teman ingin membuat sebuah usaha ya, berapa biaya yang diperlukan untuk sebuah kemasannya ya. Jadi entah itu kemasan yang seperti ini ataupun yang seperti ini ya, jadi nanti bisa menjadikan sebuah gambaran buat teman-teman ya, dan semoga bermanfaat. Oke, langsung saja ya, informasinya seperti ini ya. Baik teman-teman, jadi ini adalah komposisi bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sebuah deterjen cair yang ramah lingkungan, yang bahan utama atau surfaktannya itu adalah dari MES. Oke, langsung saja. Untuk komposisinya adalah yang pertama MES. MES ini, oh ya, sebelumnya ini kita membuat deterjen cair sebanyak sekitar air yang digunakan itu adalah 20 liter ya, air yang digunakan 20 liter. Kemudian untuk mesnya
Untuk meshnya ini kita membutuhkan 1 kg mesh. Jadi sebenarnya kalau untuk pembuatan deterjen yang berbahan baku mesh, ini mesh sendiri sebenarnya bisa untuk 25 sampai 30 liter bahan jadi ya, tetapi ini saya buat sampai 20 liter saja, jadi biar hasilnya itu lebih bagus seperti itu. Oke, untuk mesh yang kita butuhkan 1 kilo, kemudian untuk air yang kita butuhkan 20 liter. Kemudian NaCl ini natrium klorida atau juga bisa disebut dengan garam ya. Jadi untuk NaCl sendiri kita butuh 500 gram. Kemudian sodium sulfat. Sodium sulfat ini juga 500 gram ya. 500 gram. Kemudian citric acid atau citrun ya. Ini 20 gram. Jadi untuk pemakaian citric acid atau citrun itu untuk standarnya adalah 1 gram per liter. Jadi karena kita menggunakan 20 liter air, maka citric acid sebanyak 20 gram. Kemudian untuk foam booster ini sebanyak 400 ml ya. Foam booster 400 ml, dan foam booster sendiri ini ada banyak sekali macamnya ya, dan untuk yang saya gunakan ini nanti semua bahan ini nanti akan saya sediakan untuk link pembeliannya ya, jadi biar teman-teman bisa sesuai dengan bahan bakunya, sudah sesuai dengan apa yang saya gunakan, jadi biar sama gitu. Kemudian untuk EDTA ini sama dengan citric acid, jadi sama 1 gram untuk 1 liter. Jadi EDTA ini sebanyak 20 gram. Kemudian parfum ini untuk standarnya ya, itu sekitar 1 sampai 2 ml ya, 1 sampai 2 ml parfum untuk 1 liter deterjen. Jadi ini saya gunakan 2 mili ya, jadi 2 mili berarti ini sebanyak 40 mili. Kemudian fixatif ini fungsinya untuk penguat aroma, jadi untuk menguatkan aroma dari parfum ini. Untuk fixatif sendiri ini kita gunakan sebanyak 10 mili, jadi perbandingan antara fixatif dengan parfum adalah 1:4. Oke, jadi untuk semua ini, jadi semua komposisi ini untuk jadinya ya, jadi produk jadinya sekitar 21 liter. Jadi kurang lebih ini 21 liter deterjen. Kemudian untuk harganya, jadi masing-masing bahan-bahan ini mempunyai harga sendiri-sendiri, dan untuk harganya sendiri ini yang saya gunakan ya, dan ini juga bisa berbeda-beda di masing-masing daerah. Ini yang saya gunakan ya, ini saya belinya ini juga semuanya online, jadi saya belinya semuanya online, sehingga nanti teman-teman juga bisa melakukan pembelian di toko yang sama dengan yang saya beli. Kemudian untuk mesh, harga untuk mesh sendiri ini yang saya beli itu harganya adalah Rp30.500 ini untuk per kilo. Oke, jadi ini untuk kebutuhannya ya, jadi untuk kebutuhan dari mesh ini sendiri ya, untuk harganya sendiri Rp30.500. Oke, kemudian NaCl ini yang saya beli ini harganya adalah Rp6.500 per 1 kilo ya, per kilo ya, jadi per kilo 6.500. Kalau untuk 500 gram berarti ini sekitar Rp3.250.
Oke. Kemudian sodium sulfat 500, ini saya belinya itu Rp6.000 per kilo, maka harganya menjadi 3.000, kebutuhannya harganya 3.000. Kemudian citric acid 20 gram, ini yang saya beli harganya 17.500 per kilo. Kemudian kebutuhan untuk 20 gram ini adalah sekitar Rp350. Oke. Kemudian foam booster ini saya beli harganya adalah Rp15.000 per liter. Jadi untuk kebutuhan 400 ml foam booster adalah harganya Rp6.000. Kemudian EDTA ini harganya 15.700 per 100 gram. Jadi per 100 gram ini harganya 15.700. Kemudian kalau untuk per gramnya harganya adalah Rp157, sehingga untuk kebutuhan 20 gram ini harganya 3.140. Oke, terus kemudian parfum ini untuk harganya sekitar Rp30.000 per 100 ml. Oke, per 100 ml, sehingga untuk harga per milinya adalah Rp300. Rp300 kalau kebutuhan 40 ml berarti Rp12.000. Kemudian fixatif ini harganya sekitar 14.200 per 100 ml, berarti harga per milinya adalah 142 kali 10 berarti 1.420. Kemudian untuk air, jadi air ini 20 liter itu saya gunakan air isi ulang ya, air isi ulang. Untuk 1 galon itu harganya kalau di tempat saya 3.500 per galon. 1 galon itu kurang lebih antara 19 sampai 20 liter ya. Jadi anggap saja ini untuk kebutuhan airnya adalah 3.500 ya, Rp3.500. Kemudian ini saya jumlahkan semuanya, jumlahnya ini adalah sekitar Rp63.160. Ini menjadi 21 liter. Oke. Kemudian per liternya ini 63.160 dibagi 21 liter, maka ketemunya adalah 3.007. Jadi Rp3.000. Jadi deterjen cair ini ketemunya untuk bahan materialnya, bahan bakunya adalah Rp3.000 per liter ya, Rp3.000 per liter. Oke, jadi per 1 liter deterjen ini harganya adalah Rp3.007. Oke, Rp3.007. Jadi ini ya bisa buat teman-teman gunakan di rumah ya, bisa teman-teman gunakan di rumah untuk mencuci pakaian. Kalau misalkan untuk dijual lagi, maka teman-teman membutuhkan sebuah kemasan. Oke, jadi teman-teman membutuhkan sebuah kemasan. Teman-teman bisa menggunakan dijual per liter ya, per 1 liter dengan kemasan botol air mineral ataupun botol jerigen. Akan saya tunjukkan. Jadi seperti ini. Kalau misalkan ini adalah jerigen kemasan 1 liter ya, kemasan 1 liter, jerigen kemasan 1 liter. Kemudian ada lagi, ini adalah botol 1 liter, kemasan 1 liter. Oke, saya kasih tahu di tempat saya ya, jadi untuk kemasan jerigen, oke,
kemasan jerigen 1 liter itu harganya adalah 3.200 ya per botol. Jadi harga per botol 3.200. Kalau untuk kemasan botol air mineral yang 1 liter itu harganya adalah 1050 ya. Ya 1050, kurang lebih 1040 sampai 1050 rupiah per botolnya. Oke, terus kemudian tentunya teman-teman juga membutuhkan sebuah stiker. Oke, ini stiker ini yang saya buat ya, jadi seperti ini. Jadi ini adalah kebanyakan itu 1 lembar A3 ya, 1 lembar A3 ini yang kalau yang saya gunakan. Jadi ukurannya adalah sekitar 7,5, ukurannya adalah sekitar 7,5 kali 15, sekitar 7,5 kali 15, sehingga untuk 1 lembar A3 itu menjadi 12 biji stiker. Jadi setiap 1 lembar stiker A3 itu bisa menghasilkan atau bisa menjadi 12 stiker, 12 biji stiker ya. Kemudian harganya untuk per 1 lembar A3 itu adalah 3.500 ya, 3.500. Kalau ini saya bagi 12, maka ketemunya adalah 292 per lembar ya, per lembar stiker. Oke, kemudian ini ketemunya untuk satu kemasan ya, satu kemasan jerigen. Oke, satu kemasan jerigen adalah 3.007. Ini adalah produknya, deterjennya. Kemudian kita tambahkan harga jerigennya itu adalah 3.200. Kemudian kita tambahkan untuk stikernya adalah 292. Maka ini ketemunya adalah sekitar 6.499, atau kita genapkan 6.500 ya. Jadi setiap satu kemasan ya, setiap satu jerigen itu harganya untuk harga bahan baku, material, dan juga untuk kemasan itu adalah ketemunya 6.500. Jadi ini teman-teman bisa jual katakanlah dengan harga mungkin 2 kali lipatnya 13.000 gitu ya, itu masih bisa masuk ya. Kemudian kalau untuk yang untuk yang kemasan botol ya, kemasan botol jadi 3.007. ini saya tambahkan kemasan botolnya harganya 1.050, kemudian saya tambahkan harga stiker, maka ini ketemunya adalah 4.349. Oke, atau katakanlah 4.500 lah ya, 4.500. Jadi ini teman-teman jual dengan harga katakanlah sekitar 10.000, ini juga masih masuk ya. Jadi bisa teman-teman sesuaikan ya dengan target market teman-teman ya. Jadi ini bisa, kalau kemasan jerigen ini bisa teman-teman jual katakanlah harga 13.000 rupiah. Ini masih teman-teman masih untung sekitar 6.500, jadi untung 100%-nya. Kemudian kalau botol ini bisa teman-teman jual harga antara 9.000 sampai 10.000. Ini juga masih sangat banyak sekali untungnya. Oke, jadi seperti ini untuk gambaran ya, gambarannya dari bahan baku yang dibutuhkan ya, dan juga untuk kemasan yang dibutuhkan kalau teman-teman ingin dijual gitu ya. Jadi produk ini adalah produk yang banyak digunakan oleh masyarakat ya. Jadi dan juga produk ini juga untuk terjualnya juga
lebih lebih besar seperti itu, karena memang produk ini sangat dibutuhkan masyarakat seperti itu. Jadi sekian penjelasan dari saya. Jadi semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin teman-teman ingin membuka sebuah usaha, jadi bisa teman-teman coba dengan komposisi yang sudah saya berikan ya. Dan ini memang ada beberapa produk sebenarnya, ada beberapa bahan yang sebenarnya yang kalau misalkan teman-teman produk ini nggak teman-teman jual ya, dipakai sendiri di rumah itu tanpa menambahkan EDTA itu juga nggak masalah. Nah, jadi karena fungsi dari EDTA sendiri ini adalah untuk membuat deterjen ini menjadi masa simpannya itu menjadi lebih panjang. Kalau misalkan dibuat sendiri, dipakai sendiri di rumah, maka itu lebih cepat lebih cepat untuk habis gitu ya. Jadi tanpa perlu ditambahkan EDTA itu juga nggak masalah. Dan juga kalau untuk parfum ya, untuk parfum sendiri ini ada banyak sekali ya, jadi kualitas parfum sendiri juga masing-masing parfum berbeda-beda. Ini nanti untuk penggunaan dari parfum ini bisa teman-teman sesuaikan. Kalau misalkan dirasa masih kurang harum ya, kurang wangi aromanya, bisa teman-teman tambahkan. Jadi misalkan ini adalah untuk standarnya ya, standarnya sekitar 1 sampai 2 mili per liter deterjen. Bisa kalau misalkan masih kurang harum, bisa teman-teman tambahkan lagi menjadi sampai misalkan 5 mili per liter air ya. Jadi bisa teman-teman sesuaikan sendiri. Oke, cukup sekian beberapa informasi yang perlu saya sampaikan ya, dan juga bisa teman-teman jadikan sebuah peluang usaha. Jangan lupa kalau misalkan video ini bermanfaat buat teman-teman, bisa teman-teman like ya. Kalau misalkan channel ini juga bermanfaat buat teman-teman, bisa teman-teman untuk subscribe. Kemudian jangan lupa kalau misalkan video ini juga bermanfaat, bisa teman-teman share. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah ataupun yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.